Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Nah, menyapa juga buat jemaat yang online ya. Kami ucapkan Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati juga ya. Nah, saudara, pada hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul The Life of Ruth atau kehidupan Ruth. Tapi sebelumnya saudara kita akan lihat ya, kita di Anugerah Church ini menetapkan bahwa tahun 2020 adalah tahun apa saudara? Yes, the year of the Lord's favor ya, atau bahasa Indonesianya tahun perkenanan Tuhan saudara ya. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun ya kan, tiba-tiba sudah diancam bencana. Bencana apa coba? Tanggal 1 Januari, Jakarta banjir ya kan. Lalu setelah itu kita lihat juga pada tanggal 1 di tahun baru Imlek, apa yang terjadi saudara? Ada virus corona yang kemudian mulai merebak di Wuhan saudara ya. Jadi kalau kita lihat apa benar ya tahun 2020 ini the year of the Lord's favor. Apa benar 2020 ini akan menjadi tahun perkenanan Tuhan. Karena banyak orang sekarang sudah mulai meragukan. Mereka khawatir, mereka takut. Ini kalau virus corona tidak ditemukan obatnya, berkepanjangan melanda seluruh dunia, akan terjadi krisis global saudara ya. Karena perdagangan akan terganggu, ekspor impor terganggu, tidak bisa masukkan barang dari China saudara, tidak bisa kirim barang ke China saudara ya. Nah padahal kita tahu itu banyak banget, kalau ngomong perdagangan barang-barang baku yang dari China itu banyak sekali saudara. Jadi para bisnismen sekarang lagi pusing kepalanya saudara ya. Nah apa yang dikatakan oleh Alkitab? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pagi hari ini saya mau mengingatkan saudara, baik yang ada di Storehouse maupun yang menyaksikan secara online di Facebook Anugerah Ministries. Do not worry, ada amin saudara. Jangan khawatir, coba lihat kanan kirinya bilang jangan khawatir. Ya, yang nonton online boleh diketikkan ya, jangan khawatir. Nah, saudara kita lihat apa kata firman Tuhan. Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayo, kalau ada di antara saudara, baik yang di Storehouse maupun yang menyaksikan online, kalau ada di antara saudara yang karena khawatir bisa menambah umurmu lebih panjang 1 jam atau 1 hari, boleh angkat tangannya. Tidak ada ya? Malah lebih pendek mungkin saudara ya. Karena orang kalau khawatir itu jantungnya tambah deg-degan gitu kan saudara ya. Orang kalau mengalami kecemasan yang berkelebihan itu asam lambungnya bisa naik. Dan asam lambung itu ternyata bisa merusakkan organ-organ tubuh kita. Ya. Nah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk tidak entertain pikiran-pikiran yang negatif. Tapi kita mau terus berakar pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu khawatir. Ada amin saudara? Nah, begitu juga di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Terus khawatir kita ini harus diapain bu? Gitu ya. Nah, diajarkan di Alkitab bahwa, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada amin. Jadi kalau hari ini ada yang khawatir ya kan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia pasti akan memelihara kamu. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Nah, tapi tentunya kita terus berjaga-jaga ya. Pakai masker kalau lagi traveling ya. Saya sama Pastor Daniel dalam 2 bulan ini banyak traveling saudara ya. Ke KL waktu itu ikut conference, lalu ada ke Singapura untuk bertemu dengan partner. Setelah itu pergi ke Bali saudara dalam rangka honeymoon anniversary kami, ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun, puji Tuhan saudara ya. Sebentar lagi silver anniversary. Nanti kalau silver anniversary saudara semua diundang. Amin saudara.
Puji Tuhan saudara ya. Nah tentu kita harus pakai masker terutama kalau di dalam pesawat gitu ya. Karena kita nggak tahu kan itu kalau di pesawat itu kan perputaran udaranya cuma segitu aja. Jadi lebih aman kalau kita pakai masker. Karena kita nggak tahu tetangga-tetangga kita ada yang sakit atau enggak ya. Kemudian kalau lagi berpergian ke luar negeri negara-negara yang kena ya saudara. Jangan mencobai Tuhan, pakailah masker. Ketika kami pergi ke KL dan Singapura, wah itu banyak tuh teman-teman yang nanya, aman ya pastor, aman gitu. Aman gitu kan. Tapi gimana dong, aku ini juga harusnya mau pergi ke sini, mau pergi ke situ. Tapi aku khawatir nanti kalau ketularan virus corona gimana. Ya Mazmur 91 saya bilang gitu saudara, amin. Ya, firman Tuhan itu memang luar biasa. Kau harus perkatakan Mazmur 91 ini saudara ya. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh dikatakan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular, oh virus corona. Yang mengamuk di waktu petang. Ada amin saudara. Ya, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan, Indonesia ini loh gak kena virus corona. Meskipun dipertanyakan gitu kan sama WHO, jangan-jangan Indonesia tuh mestinya kurang canggih katanya gitu. Jadi nggak bisa mendeteksi virus corona. Tapi kan kalau misalkan kena pasti rate kematian akan meningkat. Tapi nyatanya kan tidak, aman-aman saja. Nah itu kita harus memuji Tuhan saudara ya. Karena artinya ini suatu bentuk favor dari Tuhan. Perkenanan Tuhan bahwa Indonesia nggak kena, amin saudara. Ya, saya pikir-pikir kenapa Indonesia nggak kena ya? Mungkin juga karena sinar matahari di Indonesia itu terang benderang panas gitu saudara ya. Jadi virus-virus mati semua. Ada amin saudara ya. Puji Tuhan lah. Singapura kena kenapa? Karena banyak ruangan bawah tanahnya saudara. MRT-nya dia tuh semua bawah tanah. Nah kalau bawah tanah itu kan susah membersihkannya. Perputaran udaranya, sinar matahari nggak masuk dan lain sebagainya. Ya. Nah oke. Saya rasa cukup soal virus corona. Sudah tidak ada yang khawatir lagi kan? Yang tidak khawatir angkat tangannya. Yeay, puji Tuhan saudara ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang kehidupan seorang wanita yang bernama Ruth. Kenapa Ruth ini begitu spesial sampai namanya itu dicatat di Matius pasal yang pertama dalam silsilah Yesus. Saudara kita akan lihat nomor 1. Ruth itu adalah seorang wanita yang setia. Katakan seorang yang setia. Saya ceritakan sedikit backgroundnya ya. Jadi pada zaman itu, di zaman hakim-hakim, terjadi kelaparan di negeri Israel. Maka Elimelek itu pindah sekeluarga diboyong saudara ya. Pindah dari Bethlehem, dia dari keturunan Yehuda. Mereka pindah ke Moab saudara ya. Karena ya itu tadi ada kelaparan di negerinya, sedangkan di Moab mungkin masih ada makanan gitu ya. Nah tapi gak lama setelah mereka pindah, Elimelek meninggal dunia saudara. Meninggalkan istrinya Naomi bersama 2 orang anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Nah saudara tidak lama setelah itu kedua putra dari Naomi ini mengambil istri orang Moab saudara ya. Namanya Orpah dan Ruth gitu saudara. Nah tapi kira-kira 10 tahun mereka tinggal di negeri Moab itu. Lalu kedua anak Naomi ini, Mahlon dan Kilion, dua-duanya juga meninggal dunia. Sisa Naomi dengan 2 menantunya yaitu Orpah dan Ruth. Ya, tentunya ini suatu hal yang sangat menyedihkan, sangat berat buat Naomi ya saudara. Dan dia bilang sama kedua mantunya, sudahlah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Karena aku sudah tidak punya anak laki-laki lain yang bisa menggantikan kedudukan kakaknya. Ya, dan aku juga udah tua, aku gak mungkin merit lagi. Kalaupun aku merit lagi, misalkan aku punya anak, masa kamu mau nunggu sampai bayiku gede gitu saudara ya. Karena dalam kebudayaan orang Yahudi ya, kalau ada kakak laki-laki yang meninggal dan istrinya itu belum punya anak,
Maka adiknya itu harus menggantikan kedudukan kakaknya, harus menikahi kakak iparnya ini supaya nama kakak iparnya itu bisa tetap ditegakkan. Jadi milik pusaka kakaknya itu tidak akan hilang. Itu adalah kebudayaan orang Yahudi. Nah, jadi saudara, Naomi ini merasa pahit sekali. Dia bilang, aku mau balik pulang ke negeri asalku, ya kan? Kalian pulang aja ke rumah orang tua kalian. Ya, mereka bertangis-tangisan ya. Orpa akhirnya menantu yang tertuanya meninggalkan dia. Sisa Ruth, dan dia juga bilang sama Ruth, sudah kakak iparmu sudah pulang kembali ke rumah orang tuanya, kamu pulang juga nak. Tetapi Ruth tidak mau pulang saudara. Ya, kita lihat di sini apa yang terjadi saudara ya. Kita lihat di Alkitab, Ruth pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Kayaknya di storehouse ini ada yang mulai GR karena namanya disebut-sebut dari tadi saudara ya. Ada yang namanya Ruth juga di sini saudara ya. Ruth Aprila ya. Nah, kita baca Ruth pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, katakan wow dong saudara. Karena ini posisi bukan anak loh, ini posisi mantu loh saudara. Ya, mantu itu menjadi keluarga karena menikah sama anaknya. Tapi kalau anaknya sudah nggak ada, ini berarti posisi yang ngambang gitu saudara ya. Secara hukum seharusnya sudah bukan keluarga lagi gitu saudara ya. Tetapi kita lihat Ruth ini adalah seorang mantu yang setia. Wow, kalau dalam Injil, dalam Kristus kita punya harapan yang baru saudara. Amin. Ya, hubungan menantu dan mertua itu kan seringkali diibaratkan Tom and Jerry dalam dunia ini saudara ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, kalau kita punya Injil dalam hidup kita, hubungan mantu dan mertua pun bisa manis seperti Naomi dan Ruth. Ada amin saudara ya. Nah, jadi saudara kita lihat Tuhan itu menghargai kesetiaannya Ruth. Karena apa yang dilakukan oleh Ruth, terutama imannya Ruth yang waktu itu berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, ketika seseorang yang dulunya tidak mengenal Tuhan, kemudian berbalik hidupnya, percaya kepada Tuhan, memberikan hidupnya untuk menyembah dan melayani Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Hidupnya pasti berubah. Yang percaya katakan amin saudara. Dan inilah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ruth saudara. Ya. Jadi kalau hari ini saudara, mungkin engkau sedang mengalami sesuatu hal yang kelihatannya seperti bencana. Ruth pun mengalami sesuatu hal yang kelihatannya seperti bencana. Kehilangan suami. Bahkan Naomi pada waktu itu balik ke Israel, dia bilang ke teman-temannya, gak usah panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit. Kenapa harus ganti nama jadi Mara gitu kan saudara? Bukan marah-marah, bukan saudara ya, tapi pahit. Karena dia sudah tertimpa bencana. Dia tertimpa bencana demi bencana, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, jadi dia merasa sangat pahit saudara. Tapi saudara kita akan lihat, kalaupun hari ini mungkin engkau juga sempat mengalami bencana seperti yang dialami Ruth ataupun Naomi. Percayalah bahwa suatu hari kelak Tuhan sanggup merubah bencanamu, air matamu hari ini menjadi sorak-sorai kemenangan di masa yang akan datang. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, nah Ruth ini saudara kemudian ikut Naomi pulang kembali ke tanah Yehuda di Bethlehem. Kita lihat poin yang kedua. Ruth ini adalah seorang pekerja keras. Ya, saudara, Ruth itu tidak malu untuk memungut jelai demi menyambung hidupnya. Ya, jadi saudara kita lihat di sini Ruth pergi ke sebuah ladang.
Yang awalnya dia tuh nggak tahu ladang ini punyanya siapa. Tapi saya percaya karena perkenanan Tuhan, Rut ini dituntun untuk tidak pergi ke sembarangan ladang. Ada amin saudara? Kan dia bisa aja loh pergi ke ladang yang kiri atau yang kanan atau yang ke depan atau yang ke belakang. Tapi dia perginya itu tepat di ladang seseorang yang bernama Boas. Sedangkan Boas ini adalah salah satu yang bisa menjadi penebus keluarga mereka. Ya, saya akan ceritakan itu lebih lanjut saudara ya. Jadi Rut pergi ke ladangnya Boas dan waktu itu musim panen. Jadi pekerja-pekerja perempuan di ladang itu sedang menyabit gitu saudara ya. Menyabit apalah jelai gandum gitu saudara ya. Nah saudara tahu tidak di kitab Ulangan Tuhan itu sudah memberikan perintah kepada bangsa Israel. Kalau sedang memanen tidak boleh dipanen bersih. Tetapi harus ada sisanya, harus sengaja disisakan supaya kalau ada orang asing atau orang miskin di tengah-tengah kamu, mereka juga bisa turut memungut sisa-sisa dari panen itu sehingga mereka akan juga bisa kecipratan berkat. Ada amin saudara? Wow, katakan wow dong. Itu luar biasa banget ya kan? Saya sampai berpikir gini, mungkinkah ketika Tuhan memberikan perintah itu di kitab Ulangan, dia sudah memikirkan Rut jauh ke depan. Indah sekali loh saudara kalau Tuhan membuat suatu mahakarya, masterpiece di dalam hidup seseorang. Ya. Jadi ketika itu Rut ngikutin, Rut ayo sini kamu ngikutin. Rut ngikutin pekerja-pekerja ladang yang perempuan yang sedang menyabit jelai, sedang memanen ya. Di belakangnya Rut itu memungut sisa-sisa gitu saudara ya. Yang tidak dipanen sama mereka, yang terlewatkan dia ambil, dia kumpulin. Nanti dia bawa pulang untuk dikasih ke mertuanya yang sudah tua itu saudara. Karena mertuanya udah gak mungkin kerja lagi. Ya, seandainya Rut tidak ikut sama orang tua, tidak ikut sama Naomi juga nggak tahu gimana Naomi-nya akan menyambung hidupnya. Ya, jadi paling enggak Rut kan masih muda, masih bisa kerja. Nah itu saudara, dia tidak malas, dia berjuang karena cinta itu perlu perjuangan dan tindakan nyata. Nah ini loh perjuangannya Rut, tindakan nyatanya Rut saudara ya. Dia tidak malu untuk memungut saudara. Nah terus si Boas jalan-jalan ke ladangnya. Kelihatan Rut dari jauh. Terus si Boas ini nanya kepada pekerja-pekerjanya, siapa itu gadis gitu saudara ya. Siapa perempuan itu gitu. Loh mereka cerita sama Boas, oh itu dia itu ya orang Moab. Dia itu menantunya Naomi, namanya Rut ya kan. Suaminya meninggal, bapak mertuanya meninggal. Jadi mereka baru balik dari negeri Moab ya kan. Oh gitu. Terus Boas itu memberikan pesan kepada pekerja-pekerjanya, kepada pekerja perempuan dia bilang sengaja sisakan lebih banyak. Nah jadi panennya jangan bersih-bersih amat gitu saudara. Sisakan lebih banyak disengaja saudara ya. Supaya Rut bisa dapat lebih banyak juga dari jelai-jelai gandum itu saudara. Terus Boas memberikan pesan kepada pekerja-pekerja yang laki-laki, jangan ganggu ya. Nah supaya tidak digodain gitu saudara ya. Terus dipesanin juga kalau seandainya dia haus, bantu dia untuk mengambil air gitu saudara. Ya. Kemudian Rut pun dipanggil sama Boas, sini kamu gak usah pergi ke ladang-ladang yang lain. Kamu di ladangku saja karena aku sudah memberikan pesan kepada pekerja-pekerjaku untuk memperlakukan kamu dengan baik. Katakan wow saudara. Ya, dan Rut bilang, oh terima kasih Tuhan, mengapa Tuhan begitu baik, bermurah hati, berbelas kasihan kepada saya gitu saudara ya. Nah jadi ini suatu hal yang indah, suatu cerita yang indah saudara ya. Bahwa kalau selama kita mau bekerja keras dan tidak malas, Tuhan pasti membukakan jalan buat kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu yang dilakukan dalam kehidupan Rut. Gak usah malu kalau melakukan pekerjaan yang mungkin dipandang hina oleh orang-orang dunia. Asalkan itu halal, tidak melanggar firman Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai cara apapun juga untuk mempromosikan dirimu. Ada amin saudara. Meskipun awalnya mungkin pekerjaannya posisi yang rendah. Tapi kalau Tuhan menyertai engkau, kalau Tuhan memberikan perkenanannya kepadamu, saya percaya suatu hari kelak engkau akan naik dan naik dan naik dan tidak akan turun. Akan dipromosi terus oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin saudara. Nah sekarang cerita dikit tentang Boas. Jadi Boas ini ternyata memang seseorang dari kaum Elimelek, dari kaum sanak saudara suaminya Naomi gitu saudara ya. Dan dia ini salah seorang yang berhak untuk menjadi penebus keluarga Rut dan Naomi. Jadi kayak gitu saudara. Karena Naomi sudah tidak punya anak laki-laki lainnya dan mereka tinggal berdua aja, Naomi dan Rut dua-duanya janda gitu kan saudara ya. Jadi pada zaman kebudayaan Israel itu boleh ada sanak saudara yang menebus. Bisa sepupu atau bisa pamannya gitu saudara. Rupanya Boas ini mungkin termasuk golongan paman karena udah lebih tua gitu, lebih senior gitu saudara ya. Tapi Boas ini bukan penebus nomor satunya, nomor dua istilahnya gitu. Yang nomor satunya itu yang lebih dekat hubungannya sama Elimelek itu seseorang yang lebih muda. Kelihatannya ini ya kalau dibaca di Alkitab. Alkitab itu kitab Rut cuma 4 pasal. Jadi nanti kalau saudara pulang ingin belajar lebih dalam boleh dibaca. Karena saya suka bacanya, kayak baca love story gitu saudara ya. Indah sekali. Jadi saudara, Boas ini adalah seseorang yang berhak untuk menebus. Nah, adalah merupakan perkenanan Tuhan, favornya Tuhan, sehingga Rut ini bisa dituntun untuk berjumpa dengan Boas. Bukan berjumpa dengan yang lain. Ada amin saudara? Ya. Nah, di mana Boas ini seperti yang tadi sudah saya ceritakan adalah seseorang yang murah hati saudara. Ya. Nah, karena dia melihat Rut rajin dan setia kepada mertuanya ya. Lalu Boas ini justru sengaja untuk berniat untuk membantu Rut lebih lagi ya. Bahkan kalau waktu pekerja-pekerjanya itu istirahat, makan siang gitu saudara, Rut itu dipanggil untuk juga ikutan makan sama mereka gitu saudara ya. Jadi Rut itu takjub sekali karena Boas begitu murah hati. Saudara kita lihat Rut pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Jadi saya akan memberikan ayat-ayat kuncinya saja supaya saudara tuh ngerti tentang kisah Rut gitu ya. Rut pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Ayat berikutnya, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Berikutnya, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ada amin saudara? Ya, jadi Boas sudah mendengar reputasi Rut itu bagus. Oh ya, ada yang GR saudara ya. Reputasi Rut itu bagus gitu saudara ya. Nah, jadi makanya dia kemudian berbelas kasihan, dia bermurah hati kepada Rut. Tahukah saudara bahwa Boas ini sebenarnya menggambarkan Tuhan Yesus yang akan datang di kemudian hari. Bagaimana kita ini manusia hidup dalam dosa, banyak hutang sama iblis gitu saudara ya. Dan Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Hutang-hutang kita dibayar dengan lunas. Ada amin saudara. Gambarannya Boas ini loh saudara sebagai penebus dalam kehidupan Rut juga Naomi saudara ya. Nah bagaimana kalau kita lihat Boas itu murah hati, Tuhan Yesus itu murah hati. Boas penuh dengan belas kasihan, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Ada amin saudara. Tuhan Yesus mau menebus kita dari dosa, dari kutukan, dari kemiskinan, dari kesakitan, dari kelaparan, dari bencana apapun juga yang bisa kau pikirkan. Amin saudara. Ya. Nah saya itu suka banget saudara kalau baca perjanjian lama terus menemukan gambaran Yesus di sana. Ternyata Alkitab itu saudara ya dari depan sampai belakang isinya semua tentang Tuhan Yesus. Ada amin saudara ya. Cuman kita harus pandai-pandai untuk menggalinya, untuk bisa menemukan. Nah saudara, jadi sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bilang gini, ya gitu loh. Oh, oke, di sini siapa yang punya anak laki-laki bujang dan belum menikah boleh lambaikan tangannya. Anak laki-laki bujang belum menikah. Nah,
Pengen nggak suatu hari punya mantu itu modelnya kayak Ruth gitu loh. Ya kan? Setia, pekerja keras, mau nggak? Mau saudara ya. Tapi saya kalau baca kitab itu juga gini, waduh Tuhan, di mana saya menemukan mantu kayak gini gitu saudara ya. Tapi pertanyaannya gini saudara, jangan kita cuma pengen punya mantu yang seperti dia. Bisa nggak mulai hari ini kita belajar menjadi mantu yang seperti dia? Amin saudara? Amin saudara? Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai juga. Pengen punya mantu setia seperti dia, tapi kita sendiri sebagai mantu tidak setia sama mertua kita, forget it saudara. Amin saudara. Jadi jangan cuma mengharapkan punya mantu seperti dia, mulailah dengan menjadi mantu seperti dia. Ada amin. Yang tadi angkat tangannya bilang amin ya. Puji Tuhan saudara ya. Nah sekarang poin yang ketiga. Ruth itu saudara adalah seorang yang penurut. Ini kalau Ruth yang di Alkitab ya. Kalau Ruth yang pakai baju pink itu penurut enggak? Hah? Kadang-kadang. Ya Ruth kamu belajarlah ya. Karena namamu sudah menggambarkan seperti itu ya. Ruth itu seorang yang penurut dan punya teachable spirit. Punya roh yang mau untuk diajarin. Banyak anak muda itu kalau diajarin, udah tahu gitu saudara ya. Merasa dirinya lebih pinter dari orang tuanya, merasa dirinya lebih pinter daripada mertuanya. Tapi rupanya Ruth tidak seperti itu saudara. Dia adalah seorang yang penurut. Mertuanya kasih nasihat apa, dia dengarkan nasihat Naomi dan dia menjalankannya loh. Ada juga tipe orang muda yang kalau dikasih nasihat sama orang tuanya, ya. Yang penting kan ya dulu gitu saudara ya. Nanti perkara dilakukan atau tidak ya itu urusan belakang gitu saudara ya. Ruth itu bukan tipe yang seperti itu. Ruth itu dia iya dan dia melakukannya. Suatu hari Naomi kasih nasihat sama Ruth. Ruth, ini sekarang sedang musim pengirikan ya, panennya udah selesai. Jadi itu jelai-jelai gandum itu harus diselep gitu loh saudara ya. Harus dimasukkan ke mesin pengirikan. Dan biasanya itu bosnya pasti ada di sana ya, Boas pasti ada di sana. Nah benar saudara. Terus Naomi itu kasih tahu Ruth, kamu dandan nak pakai baju yang cantik. Terus kamu pergi ke tempat pengirikan itu, tapi jangan ada satu orang pun yang ngelihat kamu. Tunggu sampai malam, nanti kalau Boas tertidur ya. Jadi rupanya Naomi sudah tahu kebiasaan Boas seperti apa ya. Nanti kalau Boas tertidur di antara timbunan jelai-jelai itu ya, ini yang harus kamu lakukan. Singkapkanlah selimut dari kaki Boas, lalu kamu juga tidur di situ, di bawah kaki Boas ya. Kenapa di bawah kaki Boas saudara? Kenapa selimutnya harus disingkapkan? Ini adalah gambaran bahwa Ruth itu meminta perlindungan dari Boas. Amin saudara. Dan Ruth nurut. Itu persis yang dia lakukan. Dan itu menunjukkan Ruth ini tipe wanita yang baik-baik. Janda sih janda, tapi dia wanita baik-baik gitu loh saudara ya. Gak semua janda itu buruk, maksudnya itu gitu saudara ya. Nah karena kalau dia bukan tipe wanita baik-baik kan bisa aja masuk ke tempat pengirikan, ketika malam dia bisa menggoda Boas loh saudara ya kan. Tapi itu tidak dilakukannya. Ini adalah cara yang sangat sopan untuk meminta perlindungan dari seorang penebus. Ada amin saudara ya. Dan itu yang persisnya dilakukan Ruth. Kita lihat saudara ya kelanjutan ceritanya. Jadi Ruth membuka selimut kaki Boas dan berbaring di situ. Terus kita lihat Ruth pasal yang ketiga ayat 9 sampai 11. Tengah malam Boas bangun saudara, kaget tapi gitu ya, mungkin kesenggol gitu saudara ya. Loh ada siapa ini gitu kan saudara. Nah terus dia pegang-pegang gini, loh ada orang di sampingku gitu saudara, di samping kakinya gitu saudara. Dan kita baca apa yang terjadi. Ruth pasal yang ketiga ayat 9 sampai 11, kita baca bersama-sama 2, 3. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ayat 10, lalu katanya,
Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ada amin saudara? Ya. Jadi kita lihat ini yang terjadi di tempat pengirikan itu. Ya, Rut bilang aku minta perlindungan daripada tuanku Boas gitu ya, dan Boas bilang, wow, engkau menunjukkan kasih yang lebih nyata daripada yang pertama. Kalau yang pertama setia sama mertuanya, yang kedua dia tidak mengejar cowok-cowok yang masih muda loh saudara, baik yang miskin maupun yang kaya ya, karena Rut itu tergolong masih muda. Kalau dia mau dia bisa aja mestinya cari yang lebih muda gitu, kenapa harus cari Boas gitu saudara ya. Tapi karena itu tadi, karena dia nurut sama nasihatnya Naomi gitu saudara ya. Dan akhirnya dia pun minta perlindungan sama Boas. Terus saudara, Boas bilang, nanti aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Tapi seperti yang saya tadi bilang, Boas itu adalah penembus nomor 2. Jadi dia harus minta izin dulu sama penembus yang nomor 1. Ya. Harus woro-woro dulu, etikanya tuh seperti itu, enggak boleh melompati gitu saudara ya. Jadi langsung ketika hari sudah siang, dia bangun saudara, dia pergi ke pintu gerbang ya. Boas di sana, pas kebetulan itu penembus yang pertama lewat, dipanggil sama Boas, terus dia juga manggil para tua-tua Israel, disuruh duduk di sana sebagai saksi gitu saudara ya, biar cepet gitu saudara ya, karena dia sudah nggak mau kehilangan waktu lagi. Lalu Boas itu cerita kepada penebus yang satunya, dia bilang gini, kamu tahu kan Naomi istrinya Elimelek itu pulang dari Moab dan dia mau jual tanahnya, dan penebusnya itu cuman ada kamu, setelah kamu baru aku. Kamu mau nggak nebus tanahnya Elimelek gitu kan? Terus si penembus itu yang masih muda itu bilang, oh aku mau, karena nambah aset gitu kan saudara ya. Tapi Boas ini rupanya pintar, ditambahi klausul berikutnya. Tapi kamu harus tahu, ketika kamu menebus tanah dari Elimelek, kamu juga harus bertanggung jawab untuk menikahi Rut, janda dari orang yang sudah mati itu, perkataannya gitu saudara ya. Dan kamu harus bertanggung jawab untuk menghidupi dia dan juga Naomi mama mertuanya itu. Oh dipikir-pikir sama yang muda ini, kok berat ya? Ya sudah dapat janda ya kan, orangnya sudah meninggal lagi ya kan, suaminya, terus harus nanggung mertua lagi gitu. Padahal kalau cuman untuk beli tanah aja mungkin dia mau bersedia, tapi kalau untuk urusan yang kedua ini mungkin juga dia udah punya kekasih yang lain gitu saudara ya. Jadi dia bilang, waduh kalau itu saya enggak bisa, katanya gitu saudara ya. Kok nggak bisa, kenapa? Berat itu, karena kata Dilan, rindunya aku saja, rindu itu berat. Ya, jadi saudara, akhirnya apa yang terjadi? Karena penembus yang nomor 1 itu nggak mau gitu kan saudara, langsung cepet-cepet itu si Boas bilang, kalau gitu kita bikin dealnya sekarang ya, disaksikan oleh semua tua-tua Israel ini, dan zaman itu belum ada materai saudara. Jadi kalau bikin perjanjian itu sandalnya harus dilepas, kasih ke orangnya itu tanda deal gitu loh saudara ya. Jadi sandalnya yang dilepas kasih gitu ya. Nanti aja, Roni jangan dibuka di sini sandalnya. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Boas berhasil untuk minta izin sama penembusnya nomor 1 itu. Jadi dialah kemudian yang berhak untuk menebus tanah milik Elimelek sekaligus menjadi suami dari Rut saudara ya, supaya milik pusaka dari keluarga Elimelek itu tidak akan hilang ya, seperti itu saudara. Nah itu terjadi, dan kemudian satu hal yang sangat luar biasa ketika Boas menikahi Rut saudara ya, saudara harus tahu bahwa mereka melahirkan anak yang diberi nama Obed, dan Obed itu nantinya memperanakkan Isai,
Dan Isai inilah yang memperanakkan Daud. Dan mereka inilah yang kemudian nama-namanya tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Satu kisah cinta yang luar biasa yang Tuhan hargai. Saudara, kalau engkau membaca Matius pasal yang pertama, mungkin ngantuk. Lah, nama orang-orang mati yo dicatat satu persatu, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Kayak nggak penting gitu saudara. Tapi kalau saudara pelajari lebih dalam lagi, kau akan melihat tanda tangannya Tuhan di sana. Bagaimana Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha pengasih, maha penyayang itu saudara. Yang penuh kasih karunia. Saudara tahu, dalam perjanjian lama, wanita itu tidak terlalu dianggap. Karena wanita itu tidak penting gitu saudara ya. Lebih penting pria gitulah saudara ya. Itu dalam kebudayaan orang Yahudi. Tapi kalau ada orang-orang dalam perjanjian lama, wanita yang namanya dicatat, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau enggak pasti enggak disebut. Cuman istrinya siapa gitu. Yang disebut itu nama suaminya bukan nama dia. Tapi di Matius pasal yang pertama itu ada 5 wanita yang dicatat. Dan itu saudara salah satunya sudah saudara pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu Rahab ya. Si wanita pesundal itu yang kemudian tobat ya dan kemudian berubah hidupnya dan dia pun masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Dan ini kemudian nanti ada Tamar harusnya saudara ya. Kemudian Ruth, ada juga Batsheba istri orang Uria itu ya saudara yang diambil oleh Daud untuk menjadi istrinya terus suaminya dibunuh itu saudara ya. Dan terakhir nanti ada Maria. Wanita-wanita ini kalau kita lihat punya masa lalu yang kurang baik, katakanlah saudara ya, punya history saudara ya, punya reputasi yang gak terlalu baik gitu. Tetapi kita lihat bagaimana ketika wanita-wanita ini percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubahkan hidupnya. Jadi hari ini ada harapan yang baru buat kita. Tuhan tidak melihat masa lalu kita tuh seperti apa. Mau begitu kelam, mau begitu rusak, parahnya seperti apa. Tapi kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia pasti akan merubah hidupmu dan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Luar biasa saudara. Nah, saudara juga harus tahu ketika Boas, ini kan bicara tentang pernikahan jadi ya, ketika Boas menikah dengan Ruth. Saudara, mempelai laki-laki itu selalu memberikan pakaian dan perhiasan kepada mempelai wanita untuk menutupi ketidaksempurnaannya. Ini oleh-oleh dari conference di KL saudara ya. Di sana dijelaskan bahwa kalau seorang mempelai wanita di hari pernikahannya memakai gaun pernikahannya, mengenakan perhiasan yang bling-bling itu saudara. Ada enggak sih mempelai wanita jelek? Halo? Sejelek-jeleknya wanita itu kalau di hari pernikahannya pasti cantik. Pasti. Dia akan menjadi ratu dalam sehari itu saudara. Mau rakyat jelata macam apapun juga akan terlihat sebagai ratu pada hari itu. Karena di make up ya kan. Oh mungkin sudah diet perawatan gitu saudara ya. Dikenakan baju yang indah. Dikenakan perhiasan-perhiasan yang mahal yang bling-bling itu saudara. Sehingga menambah penampilannya kelihatan cantik. Saudara, itulah yang dilakukan Kristus buat kita. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan kita gerejanya diibaratkan sebagai mempelai wanita. Mempelai wanita itu punya banyak flaws, punya banyak ketidaksempurnaan. Tetapi karena mempelai laki-laki kita itu sempurna dalam kebenarannya. Kita itu dikenakan jubah kebenarannya. Kita dikenakan perhiasan-perhiasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mempelai wanita bisa kelihatan sempurna. Yang percaya katakan amin saudara. Bukan karena kitanya yang sempurna, tapi karena Tuhan Yesus yang sempurna. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara ya. Puji Tuhan. Nah, saudara,
Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika ia mati di atas kayu salib, bukan cuma semua hutang-hutang kita dibayar, kemiskinan kita juga ditebus olehnya, ketidaksempurnaan kita ditebus olehnya, dibayar lunas sehingga kita menjadi miliknya. Amin saudara. Kan gitu ya saudara ya, kalau biasanya cewek-cewek itu kalau dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, mungkin akan memimpikan suatu hari dapat suami yang kaya gitu saudara ya. Suatu hari dapat suami yang bisa membebaskanku dari remet-teme ini gitu kan ya. Dari hutang-hutang ini yang harus aku bayar misalnya gitu. Ada saudara wanita-wanita yang harus menanggung hutang keluarganya. Ya karena bapak ibunya berhutang, jadi dia harus kerja untuk membayarkan hutang bapak ibunya, itu ada. Dan mereka mendambakan akan mendapatkan penebus. Ya saudara. Jadi kalau nanti mereka merit seperti Ruth gitu ya, dia kan gak punya apa-apa saudara ya, karena baru mengalami bencana. Tetapi ketika dia merit dengan Boas yang punya status, yang punya ladang, yang punya kekayaan, maka otomatis semua kekurangan dia itu ditutup oleh suaminya itu. Ya, makanya banyak anak-anak muda, wanita yang mendambakan punya suami kaya. Tapi hari ini saya mau bilang sama kalian, jangan cuma cari yang kaya. Kalau kalian cuma cari yang kaya, akan jatuh dalam berbagai-bagai duka dan pencobaan. Ya, boleh cari yang kaya tapi harus dalam Tuhan. Ada amin saudara. Yang cinta Tuhan, ada amin saudara. Karena kekayaan saja tidak akan bisa memberikan kebahagiaan atau menjawab persoalan hidupmu. Amin. Harus melibatkan Tuhan dalam pernikahan kita, baru pernikahan kita itu akan bahagia. Ya, jadi itu gambaran kita juga. Kita yang hidup dalam dosa yang banyak hutangnya, ketika kita dipersunting oleh Tuhan Yesus menjadi mempelai wanitanya, semua kekurangan kita itu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus mempelai laki-laki kita. Ada amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Bilang wuhu gitu. Gua bebas gitu dong. Gak utang lagi, amin saudara? Ya, ditebus secara roh, hutang duit tetap harus bayar ya. Tapi kalau berdoa sama Tuhan pasti dikasih jalan keluar, bisa bayar ya. Jadi kalau hutang duit jangan bilang nanti kalau ditagih gitu, oh sudah ditebus sama Tuhan Yesus, sudah dibayar di atas kayu salib. Itu bayar dosamu, bukan bayar hutang duitmu ya kan. Hutang duit tetap harus dibayar. Tapi Tuhan Yesus akan mampukan engkau untuk membayarnya. Amin saudara. Ayat terakhir, Rut 4 ayat 14 sampai 15. Ya. Boas sudah menikah sama Rut, mereka punya anak, Obed saudara ya. Dan itu perempuan-perempuan di Bethlehem, teman-teman Rut yang awalnya Rut bilang jangan panggil aku teman-teman Naomi yang awalnya Naomi bilang jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara. Nah ini sekarang perempuan-perempuan yang sama saudara di ayat ini bilang, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Tepuk tangan dong saudara ya. Wow, kalau punya mantu macam Rut ini saudara, katanya lebih dari 7 anak laki-laki loh saudara ya. Karena anak laki-laki belum tentu bisa setia sama orang tuanya seperti Rut setia sama Naomi ya saudara ya. Nah jadi saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Mungkinkah hari ini kau baru saja mengalami bencana ya, baik yang ada di storehouse ataupun yang nonton di Facebook Live ya. Seperti Rut, saya berdoa kiranya justru di tengah bencana ini engkau dapat mengenal kasih karunia Tuhan. Engkau dapat mengenal perkenanan Tuhan lebih lagi dalam hidupmu. Pemain musik boleh mengambil tempatnya. Ada amin saudara ya.
Dan seperti Ruth, saya berdoa kiranya Tuhan akan memulihkan keadaan hidupmu. Merubah apa yang buruk menjadi untuk kebaikan. Ada amin? Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Ya, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada amin saudara? Kita tundukkan kepala kita.